Halo semuanya, perkenalkan nama saya Egy Yosua Apriando dengan NPM 2403101855. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi saya di pelajaran ergonomi, di matkul ergonomi tentang fisiologi dan beban kerja. Di sini sebelumnya saya meminta maaf karena saya lagi dalam masa karantina dan lupa membawa laptop, jadi saya membuat, dengan semaksimal mungkin dengan HP saya. Jadi saya, mohon maaf jika tidak sebagus yang lain. Nah, di sini saya mengambil topik tentang faktor beban kerja fisiologis dan psikologis. Eee, meaning-nya itu kayak, eee, beban kerja itu berfaktor yang dari fisiologis dan psikologis, gitu. Di sini kita berawal dari, kata-kata mat tentang materinya, para pelaku industri dituntut untuk mampu bersaing dengan perusahaan lain secara global. Perusahaan harus memiliki strategi yang efektif dalam menjalankan perusahaannya, seperti perencanaan aktivitas produksi yang efisien sehingga menghasilkan produk sesuai dan direncanakan dan selanjutnya bisa dibaca sendiri. Ini maksudnya, di sini nih abstrak atau latar belakang kita, mencari faktor-faktor kenapa ada beban kerja, gitu. Nah, pertama, terus kita langsung bahas beban kerja. Menurut Tarwaka, pengukuran beban kerja dapat digunakan untuk beberapa hal berikut. Yang pertama, untuk evaluasi dan perancangan tata cara kerja. 2. Keselamatan kerja. 3. Pengaturan jadwal istirahat. 4. Spesifikasi jabatan dan seleksi personil. 5. Evaluasi jabatan. Dan 6. Evaluasi tekanan dari faktor lingkungan. Gitu. Ini maksudnya beban kerjanya. Jadi, ya, datang beban kerja itu dari mana, gitu. Yang selanjutnya kita, membahas tentang faktor yang mempengaruhi beban kerja. Nah, ini faktor, sumber, apa aja sih yang mempengaruhi beban kerja kita. Yang pertama ada faktor eksternalnya atau faktor dari luarnya. Di, faktor eksternal atau yang dari luar, itu tuh ada tugas-tugas atau task, ada organisasi kerja, ada lingkungan kerja. Nah, kalau tugas-tugas itu makin banyak, nah dia tuh bakal mempunyai beban kerja yang lebih banyak gitu. Organisasi kerja juga. Ketika organisasi kerja memiliki proker atau program kerja yang lebih banyak, itu mempengaruhi beban pekerja si karyawan pekerja tersebut gitu. Lingkungan kerja juga, jadi, ini kalau kita kerja di lingkungan yang kita nyaman, pasti kita bakal ngerasa senang dan tidak memiliki beban lebih. Memang iya ada beban tapi tidak berlebihan. Tapi udah kerja kita capek, terus lingkungan kerja kita nggak enak, itu tuh kayak bebannya tambah 2 kali lipat, jadi gitu. Terus yang kedua ada faktor internal, ada faktor somatis, dan faktor psikis. Oke, kalau untuk jenis beban kerjanya itu terus ada jenis beban kerja dan apapun jenisnya, apakah pekerjaan tersebut memerlukan kekuatan otot atau pemikiran. Nah, jenis beban kerja itu terbagi juga. Kerja tuh ada, yang memerlukan kekuatan otot atau pikiran gitu. Selanjutnya bisa kita baca sama-sama sendiri, adalah merupakan beban bagi pelakunya atau pekerjanya. Beban ini merupakan beban fisik, beban mental, ataupun beban sosial, sesuai dengan jenis pekerjaan si pelaku. Masing-masing orang memiliki kemampuan berbeda dalam hubungannya dengan beban kerja. Ada orang yang lebih cocok dengan menanggung beban fisik, tetapi ada orang lain yang akan lebih cocok melakukan pekerjaan yang lebih banyak dengan beban mental atau sosial. Nah, biasanya beban fisik dan mental ini sesuai dengan pangkat, berbanding terbalik dengan pangkat. Makin tinggi pangkat, kita akan mendapatkan beban fisik yang dikit, tapi adanya di beban mental. Makin rendah jabatan atau pangkat, itu tuh kita tuh kayak kalau pangkat kita makin rendah, itu tuh uh, beban fisik kita makin berat, tapi beban mental kita tuh lebih ringan. Nah, itu dibilang makanya ada orang yang cocok jadi karyawan, ada juga orang cocok jadi bos. Jadi kita saling lengkapin gitu, nggak semua gitu. Beban kerja mental itu adalah kondisi kerja informasi yang masih harus diproses dalam otak. Kerja mental meliputi sempit dan pemrosesan informasi.
Mungkin segitu dulu dari saya, maaf karena dan jauh dari kata bagus, eee, tapi saya sudah berusaha di keadaan yang sangat darurat, menurut saya untuk melengkapi tugas-tugas saya. Sebelum saya tutup, terima kasih pada dosen saya yang udah membimbing saya selama kita study from home juga, yaitu Pak Koko. Makasih.